Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Wa qala ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah anda kepada Allah yang telah menciptakan dari diri yang satu, yaitu berawal dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah telah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dengan kedua insan itu Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan teruslah kalian bertakwa kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian meminta satu sama lain dengan namanya, dan peliharalah hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga atau mengawasi kalian. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengan itu Allah akan perbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya wasiat yang mulia yang disampaikan oleh lisan para khatib, para ulama, para dai, yaitu wasiat takwa. Sebagaimana Allah telah berwasiat kepada nabi dan rasul sebelumnya, yaitu walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelummu dan kepadamu Muhammad untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa merupakan bekalan terbaik yang kita bawa menuju Allah Tabaraka Ta'ala. Dengan kita bertakwa, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan akan diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya di dunia ini dan kehidupan nanti di akhirat, dan diberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Ikhwani fid din, alhamdulillah, sesungguhnya di antara perkara yang paling agung yang dibawa oleh al-Islam terhadap kemanusiaan adalah akhlak yang mulia. Dan inilah salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, "Bu'ithtu liutammima salihil akhlaq." Aku diutus ke permukaan bumi ini dalam rangka salihul a'mal, salihul akhlaq, memperbaiki, menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak yang sempurna dan luhur inilah yang menjadi salah satu sebab Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan pujian dari Allah. Sebuah pujian yang belum pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum beliau. Dan pujian ini langsung dari
sang pencipta, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Bukan karim, tapi azim, di atas karimnya. Begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia inilah beliau bisa mengambil banyak hati manusia. Ya, begitu banyak manusia yang akhirnya mencintai Nabi SAW. Tadinya dia benci, akhirnya dia mencintai Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam karena melihat akhlak beliau. Ada orang yang karena akhlak beliau masuk Islam. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Betapa banyak kalimat dan kata-kata yang baik yang keluar dari mulut beliau, sehingga dapat mengobati hati yang sedang sakit, meredakan fitnah, dan menyebabkan terjalinnya persahabatan dan persaudaraan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu agung penggambaran Al-Quran terhadap perkataan yang baik. Seakan-akan ikhwatal iman, ia adalah tali penyambung antara bumi dan langit, dan merupakan jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan yang baik adalah sebuah buah dari ibadah kita dan hasil darinya. Makanya Allah mengatakan, Allah memberikan perumpamaan kepada kita dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah akan telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat di permukaan bumi ini, cabangnya menjulang sampai ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia la'allahum yatadhakkarun, agar mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ucapan kotor dan buruk merupakan salah satu perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia membuahkan sesuatu melainkan permusuhan dan perpecahan. Karena lisannya, karena ucapannya, menjadi selalu rusaknya tali persaudaraan dan putusnya sebuah hubungan. Tak terhitung jumlahnya. Putusnya hubungan orang tua dan anak dan hilangnya keharmonisan antara suami istri dikarenakan ucapan kotor dan buruk. Betapa banyak suami istri hancur, rumah tangga hancur karena lisan yang tidak terjaga. Makanya Allah, orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka selalu perhatikan perkataannya yang setiap ucapan itu yang keluar dari mulut lisannya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia di permukaan bumi ini mengucapkan perkataan kata-kata yang baik dari lisannya. Kalau tidak ada perkataan baik, lebih baik dia diam. Diam itu merupakan keselamatan untuk dirinya. Ikhwan Allah, Al-Quran telah menggambarkan perkataan yang kotor dan buruk ini bagaikan pohon yang buruk, pohon yang tidak memberikan manfaat serta kebaikan apapun bagi pemiliknya. Bahkan ia membuahkan keburukan dan kerusakan. Makanya Allah mengatakan wa mafalu kalimatin khabithah, dan Allah memberikan perumpamaan kalimat khabithah, kalimat yang buruk, kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Ijtuthufat min fawqil ardi ma laha min qarar, yang telah dicabut akar-akarnya di permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Setelah memberikan permisalan dua pohon, ikhwatanillah, Al-Quran memberi kita sinyal, ya, dan mengajarkan bahwa ucapan dan perkataan yang baik merupakan tanda jujurnya keimanan seorang dan pertanda bahwa dirinya telah mendapat derajat
ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman di dunia, di akhirat, dia akan dikokohkan ucapan-ucapan yang baik. Allah mengatakan yuthabbitullah alladzina amanu. Allah mengokohkan ucapan-ucapan orang beriman, ya, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, ya, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia dia berucap dengan ucapan baik, di akhirat di alam barzakh ucapan itu keluar kebaikan. Ketika dia rajin melafalkan Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT dengan ucapan-ucapan yang baik, ketika menghadapi malaikat munkar wa nakir nanti, fitnah kubur, hasilnya baik juga. Ini menjadi perhatian Allah. Makanya lisannya Allah mengatakan, Allah ciptakan untuk mengatakan perkataan yang baik. Allah mengatakan wa lisan wa syafatain. Bukankah Allah telah menjadikan lisan dan syafatain dua bibir untuk kita? Lisan ini adalah nikmat yang besar dari Allah SWT, dan wajib kita syukuri dan wajib kita tempatkan pada tempatnya. Makanya Allah dan masyaallah, ketahuilah sesungguhnya hasil dari ucapan yang baik adalah terjaganya rumah tangga. Jika seorang suami berkata dengan perkataan yang indah, maka bertambahlah pula kadar kecintaan kasih sayang antara suami dan istrinya. Semakin baik pula perlakuan antara lain. Ya, dan kapanpun seorang istri cerdas di dalam memiliki kata, maka itulah fondasi untuk membangun rumah tangga yang tenang lagi damai. Ikhwanullah, jika kita cermati dengan baik, akan kita dapati bahwa di antara sebab rusaknya hubungan sama istri adalah ucapan dan perkataan yang kotor lagi buruk. Kata-kata yang tidak bisa, yang tidak disadari ternyata dapat menyebabkan rusaknya hubungan. Ya, kata-kata yang akhirnya dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Kata-kata mengubah kebahagiaan menjadi kesedihan. Hubungan yang biasanya dipenuhi kasih sayang, lantaran ucapan yang keliru, kotor keluar, maka terjadilah kerusakan rumah tangga itu. Makanya wajar Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, lebih baik dia diam. Makanya saran para ulama, sebelum Anda berkata, perhatikan apa yang Anda ucapkan dulu. Kalau ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan untuk dia, maka ucapkanlah. Tetapi kalau seandainya ucapan ini tidak baik, tahan ucapan itu. Perbanyak istighfar Allah SWT. Makanya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Arba'in bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silahkan dia ucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada mudaratnya atau dia ragu, maka ditahan. Jangan lisan, jangan bicara. Inilah saran para ulama terhadap lisan ucapan-ucapan ini. Kenapa? Karena nanti setiap ucapan direkam oleh para malaikat, dicatat, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Makanya berapa ucapan kata-kata yang kita ucapkan dari bangun tidur sampai detik ini, dan kita muhasabah, introspeksi, mana lebih baik, lebih banyak mana ucapan baik atau ucapan buruk yang kita ucapkan. Kenapa? Setiap ucapan itu, kata per kata, Allah kirimkan utus malaikat mencatat, kiraman katibin, pencatat yang mulia itu malaikat Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sungguh menjaga ucapan serta tidak berkata kotor dan buruk
ini merupakan salah satu perkara penting yang harus diperhatikan oleh para orang tua, ayah dan ibu, dan kita kaum muslimin semuanya. Karena anak-anak pastilah akan memperhatikan dan menjadi ucapan orang tuanya. Yang merasa dirinya sudah punya anak, berarti Anda menjadi orang tua. Dan orang tua, ya, pasti dia berkata-kata di hadapan anaknya. Saat engkau dapati ada anak yang memiliki tutur kata yang baik, ya, ketahuilah itulah buah dan hasil dari apa yang ia dengar dari orang tuanya. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap orang tua untuk perhatikan tutur kata dan tingkah lakunya. Salah seorang ulama masa silam, Muqatil bin Muhammad Al-Ataki berkata, aku pernah hadir bersama ayah dan saudaraku menemui Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Maka beliau bertanya kepada ayahku, mereka ini anak-anakmu? Ayahku menjawab, iya. Maka beliau berkata kepada ayahku, hati-hatilah, jangan sampai mereka melihatmu melanggar larangan Allah sehingga wibawamu jatuh di mata mereka. Betapa banyak orang tua dia mengucapkan sembarang ucapan di hadapan anaknya, ya, ucapan yang seharusnya tidak pantas kita dengar. Najis, syirik, ucapan-ucapan keluar, ini nauzubillah min dzalik. Ketika dia ada orang tuanya takjub terhadap sesuatu, dia ucapkan Masya Allah, anaknya dengar, anaknya akan niru ucapan itu. Tetapi ketika ucapan keluar dari syariat, ucapan yang keliru, yang tidak mendapatkan pahala, kalau didengar, dia akan direka oleh anak dan tiru itu oleh anaknya sendiri. Makanya, perbaiki akhlak terhadap salah satu ucapan. Kenapa? Karena ya, menjaga lisan kita ini dari perkataan qadar tidak pantas merupakan kunci kesuksesan dalam mendidik. Baik itu pendidikan orang tua terhadap anaknya, pendidikan seorang guru terhadap muridnya, atau pendidikan dakwah seorang ulama terhadap pengikutnya. Ada sebuah ungkapan Arab yang terkenal berbunyi, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin memberi sesuatu. Semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita dari berucap dan berbicara dengan sesuatu yang terhindar dari perbuatan yang kotor, ucapan-ucapan kotor. Semoga Allah hiasi lisan kita ini dengan ucapan yang baik dan mendatangkan pahala di sisi Allah SWT. Ketika Anda mengatakan perbanyak, ketika terlanjur berbuat dosa, istighfar, astagfirullah. Ketika ta'ajub sesuatu, Masya Allah, kita ucapkan, kita mengajak orang berbuat baik dengan lisan yang baik dan sebagainya. Ini mendatangkan pahala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu ma'ruf sedekah. Setiap yang sesuatu yang baik itu merupakan sedekah bagi kita. Semoga Allah SWT menjaga lisan-lisan kita dari berkata-kata yang kotor, dan semoga Allah memberikan hiasan-hiasan dalam lisan kita ini dan ucapan-ucapan yang baik, sehingga nanti Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan nanti di akhir nanti. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan, aku menjamin surga bagi orang yang mampu menjaga lisannya, surga bagi orang yang mampu menjaga kemaluannya. Kenapa? Karena ciri khas karakter seorang muslim yang baik itu kata Rasulullah apa? Al-muslimu man salama al-muslimuna min lisani wa yadihi. Kata seorang muslim itu adalah orang yang mampu menyelamatkan saudaranya dari lisan dan perbuatannya. Inilah hakikat seorang muslim yang benar itu. Muslim yang sejati adalah mampu menyelamatkan saudaranya dari lisannya dan dari perbuatannya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah taufik kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا تدعوا lurus dan cancel Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.